Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih Pak Nyanyang yang sudah hadir di Metro Forum. Siap. Sebuah kehormatan buat Terima kami kasih. dari Pos Metro atas kehadirannya. Kita akan memulai diskusi. Nah, mungkin pertama-tama saya jujur saja nih, ini banyak juga pertanyaan dari kawan-kawan. Sebenarnya kami kaget juga. Kok bisa ya tiba-tiba nama Bang Nyanyang yang selama ini tidak terdeteksi, termonitor, bahkan awal-awalnya itu baliho-balihonya belum ada, belum nampak. Tiba-tiba maju sebagai wakil gubernur, padahal ada nama-nama lain dari Partai Gerindra yang sudah muncul gitu kan. Nah, kenapa bisa sepertinya kalau kita kan awam ya dari luar melihatnya itu, kenapa bisa tiba-tiba Abang yang ditunjuk oleh Partai Gerindra untuk menjadi calon wakil gubernur? Siap. Terima kasih dari Pos Metro Batam yang mengundang dalam podcast ini. Ini adalah silaturahmi yang sangat luar biasa kita ke Pos Metro yang ada Pos Metro Batam. Pada awalnya memang di Partai Gerindra ada beberapa orang yang muncul, tetapi untuk gubernur dan wakil gubernur memang belum ada. Nah, di sini kenapa tiba-tiba saya diminta ditunjuk oleh Partai Gerindra. Yang pertama adalah ini adalah kader Gerindra harus maju. Ada rapat internal mulai dari PAC, Ranting, DPC meminta saya untuk bisa sama-sama ikut dalam kontestasi pilkada. Ini sangat luar biasa yang diberikan Gerindra kepada saya. Pada awalnya memang siapa lagi yang akan kita usung. Tetapi dari Gerindra meminta supaya kader bisa maju. Nah, ini dengan dasar tadi sampaikan ikut rapat di dalam Rakorda, dan diminta oleh fraksi Gerindra se-Provinsi Kepulauan Riau, baik itu kota, provinsi, ataupun DPR RI. Dalam hal ini Kordapi adalah Bang Endi. Nah, dari sana meminta kepada saya ditunjuk untuk bisa mendampingi Pak Ansar. Alhamdulillah dengan sangat luar biasa didukung oleh pimpinan kita di DPP, ada Bang Dasko, komandan saya itu, terus Pak Sekjen Pak Ahmad Muzani, dan struktural yang ada di DPP, dan Ketua Umum dan Ketua Pembina kita adalah Bapak Haji Prabowo Subianto. Sangat setuju dan mendukung bahwa kader Gerindra bisa maju untuk mendukung mendampingi Pak Ansar Ahmad. Terus waktu Abang ditunjuk itu seperti apa? Perasaannya kan nggak mimpi gitu kan, nggak mimpi dan nggak menyangka tiba-tiba akan ditunjuk untuk menjadi wakil gubernur. Seperti apa, Bang? Apa sholat istiqoroh atau nggak bisa tidur atau? Ya, pada intinya memang sangat luar biasa sekali, sangat terharu. Jadi diminta dari awal kan kita nggak ada punya rencana untuk menjadi eksekutif, wali kota atau wakil wali kota, apalagi ini gubernur satu tingkat di atas wali kota atau bupati. Ya, ini untuk wakil gubernur, ya kita tanya yang pertama kepada keluarga saya dulu, kepada ibu saya sendiri, dan ibu saya menyampaikan kalau memang itu untuk keperluan masyarakat Provinsi Kotri atau keperluan masyarakat banyak, disilahkan aja. Yang penting bisa berbuat, menjalankan apa yang menjadi tugas dan fungsi dalam nanti kalau saya terpilih menjadi wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan orang rumah juga menyampaikan kalau itu udah perintah dan keputusan partai untuk sama-sama membangun Provinsi Kepulauan Riau, dipersilahkan dan memberikan respon yang sangat luar biasa dari orang rumah, dan menyampaikan silahkan. Tapi kan posisi Abang mestinya tanggal 9 September kalau nggak salah ya. Itu kan Abang dilantik sebagai anggota DPRD Kepri mestinya ya kan? Ya.
Tapi kan akhirnya Abang harus melepaskan itu. Seperti apa perasaan Abang? Ya, perasaan kemarin karena saya diperintahkan untuk mendaftarkan itu, memang saya udah izin sama orang rumah, izin sama anak-anak, dan izin sama ibu saya. Ya, beliau mensupport dan mendukung. Dan memang perasaan waktu kemarin dilantik tanggal 9, memang kita perjuangan 1 tahun 2 tahun kan untuk mendapatkan kursi satu kursi dan 2 kursi dari dapil 4 itu ada agak apa namanya itu ya sedih juga lah. Gitu. Abang hadir kan? Nggak hadir saya. Oh nggak hadir karena perintah dari KPU bahwa kita sudah melakukan ataupun sudah mengajukan surat pengunduran diri tidak bisa untuk ikut dilantik. Berarti langsung PAW? Langsung PAW. Oh iya. Oke Bang, kita masuk ke substansi lah. Ini yang kepengen masyarakat tahu soal visi misi Abang lah sebagai pasangan Cagup Cawagup. Ya. Apa visi misi Abang 5 tahun ke depan ya, seandainya Abang terpilih menjadi wakil gubernur Kepri? Yang pertama bahwa visi misi memang kalau pasangan Ansar Nyanyang ini kita tinggal melanjutkan. Yang pertama adalah misinya bagaimana ekonomi tumbuh, masyarakat atau Kepri sejahtera, masyarakat Kepri sejahtera. Itu yang menjadi moto utamanya. Maka yang pertama lihat daripada pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sekarang kan sudah berjalan. Nah, tinggal yang akan kita lakukan itu adalah 1, peningkatan, yang kedua melanjutkan, yang ketiga adalah bagaimana visi misi ini bisa dirasakan untuk kepentingan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Soal infrastruktur, kita kepengen tahu juga nih, apa prioritas nanti yang akan Abang lakukan masalah infrastruktur ya, terutama infrastruktur dasar lah, seperti jalan, transportasi gitu kan. Apalagi Kepri ini kan provinsi kepulauan, sehingga kita ini jalannya lebih banyak air. Nah, ini kan kalau masalah transportasi ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kan kita terbelah oleh air. Yeah. Kira-kira prioritas Abang untuk masalah transportasi, terutama untuk daerah-daerah terpencil lah, seperti apa yang Abang akan lakukan? Yang pertama kita lihat dulu daripada anggaran, APBD Provinsi Kepulauan Riau yang sekarang anggarannya adalah 4 triliun. 4 triliun, 20% untuk pendidikan, 30% 20% pendidikan. Pendidikan 20%, kesehatan 10%. Oh, kesehatan 10%, oke. Dan 7 kabupaten kota adalah 30%. Jadi sisa yang harus kita lakukan dalam infrastruktur tersebut belanja pegawai dan belanja modal. Dalam hal ini nanti infrastruktur. Belanja modal berarti kalau kita 40, kalau udah diambil 60%, ya, jadi 20% pendidikan, 10% kesehatan, 30% 7 kabupaten kota. Dan tinggal 40%. 40% itu untuk dibagi lagi untuk belanja pegawai dan belanja modal. Belanja modal adalah untuk infrastruktur. Yang selama ini kita jalankan terkait infrastruktur, alhamdulillah, ya, di 7 kabupaten kota disesuaikan dengan populasi dan jumlah anggota dewan yang sudah ada, itu kita berikan kepada anggota dewan untuk menyampaikan apa yang harus dikerjakan dari masing-masing di Provinsi Kepulauan Riau. Kita kebanyakan untuk infrastruktur seperti yang kemarin kita sudah lakukan adalah seperti yang ada di Tanjung Pinang. 1 untuk jembatan revitalisasi yang ada di seberang airport, airport di Tanjung Pinang. Bandara. Yang kedua ring road, ya. Ring road adalah yang adalah mainnya Pelantar 2 ini. Kan itu sangat besar sekali. Yang ketiga adalah flyover. Yang keempat adalah kantor Balai Latihan Kerja yang ada di Tanjung Balai Karimun. Nah, ini yang sudah berjalan ini sangat luar biasa. Kalau kita menggunakan anggaran daripada APBD, struktural APBD kan tidak mampu. Memang kita udah sekitar 768 miliar untuk jalan yang ada di
Lingga, yang ada di Natuna, yang ada di Anambas, di Tanjung Balai Karimun, dalam masuk Tanjung Batu. Memang di Kota Batam kita tidak ada pembangunan hanya terkait dengan ke masyarakat terkait lesmanisasi, masuk melalui daripada pokok-pokok pikiran anggota dewan kita lakukan itu. Nah, terkait dengan infrastruktur bahwa 96% adalah laut, 4% adalah daratan, kita juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita tidak mampu untuk menyiapkan fasilitas atau mengadakan terkait dengan transportasi laut. Makanya dari Menteri Perhubungan, ya Kementerian Perhubungan memberikan 2 kapal perintis, ya dengan penumpang sekitar 300-400 dengan kendaraan sekitar 40 unit. Nah, ini menjadi bagian daripada transportasi laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Yang keduanya terkait dengan transportasi antar pulau juga. Nah, ini kita akan permudah juga yang ada di Batam, Tanjung Pinang. Terus yang kedua Tanjung Balai Karimun. Ini ada sinergitas yang bisa menyatukan komunikasi transportasi dari masing-masing terintegrasi. Nah, ini sedang kita lakukan dengan Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan dengan apa? Adanya perbaikan-perbaikan yang menjadi bagian daripada pemerintah provinsi, dibantu juga oleh Kementerian Perhubungan dengan pelabuhan-pelabuhannya itu. Nah, karena kemarin kan karena adanya angin sangat kuat, puting beliung, arus sangat kuat, jadi sedimentasi terkait dengan tiang panjang-panjang tersebut kan akhirnya roboh. Makanya dengan adanya komunikasi politik, komunikasi rekan kerja dengan kementerian, alhamdulillah memberikan hibah kepada kita DAK atau dana alokasi khusus untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau. Kita masuk ke pendidikan. Tadi pendidikan 20% APBD. Suatu negara atau daerah akan maju kalau tingkat pendidikan masyarakatnya atau tingkat SDM masyarakatnya tinggi. Nah, seperti apa strategi Abang nanti kalau menjadi wakil gubernur persoalan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama ya kembali lagi kita tidak boleh meninggalkan daerah-daerah terluar kita, daerah-daerah terpencil gitu kan. Kasihan masyarakat yang di sana kalau sampai kualitas pendidikannya tidak sama dengan Batam gitu kan. Kita harus akui di Batam ini ya karena ini kota gitu kan. Tentu semua fasilitas mereka dapatkan. Wifi mudah, mau belajar gampang, sekolah berkualitas juga banyak. Nah, seperti apa ini strategi Abang untuk masalah soal kualitas pendidikan di Kepri, terutama daerah-daerah terluar lah atau terpencil lah? Untuk visi misi terkait dengan pendidikan yang selama ini sudah berjalan sangat luar biasa sekali. Makanya kita visi misi yang selama ini kita jalan ada berkelanjutan. Ditambah lagi dengan program nasional yang menjadi tolak ukur, ya bukan tolak ukur, menjadi bahwa terkait dengan pendidikan, mutu dan kualitasnya itu, ini kita sedang tingkatkan. Jadi sekolah nanti unggulan-unggulan memang sudah berjalan dengan bagus juga, tinggal perekrutannya atau dalam hal ini PBDB juga harus sejalan juga. Dunia pendidikan yang selama ini kita jalankan terkait dengan penghapusan SPP. Jadi SPP sudah berjalan 2 tahun ini, penghapusan gratis itu ataupun untuk SMA, SMK ya? SMA, SMK dan SLBM. Jadi tidak dibungut lagi ya SPP-nya. Jadi kita semua digratiskan, itu akan memperingan ataupun tanggung jawab kepada orang tua, jangan sampai terlalu membebani. Yang kedua lah PBDB, kita menggratiskan baju 2 setel. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali. Ini antusias, banyak yang saya datang ke mana-mana mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pak Gubernur. Ini minta untuk dipertahankan, untuk ditingkatkan lagi, supaya mutu pendidikan itu anak itu tidak berpikir, oh SPP belum bayar, oh tidak ada baju, tidak ada apa. Makanya ke depannya kita akan pertahankan dengan kita tingkatkan dengan program-program pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur selama ini. Yang kedua adalah bagaimana terkait dengan program pendidikan yang akan keberlanjutan, yaitu beasiswa mahasiswa. Jadi beasiswa mahasiswa di Provinsi Kepulauan Riau ada sekitar 1.500
mahasiswa yang sudah diberikan bantuan. Baik yang di dalam maupun yang di luar. Ya, jadi ada 1.500, ada yang di Tanjung Pinang, ada yang di Kota Batam, ada yang di Riau, ada yang di Jakarta, ada daerah-daerah lain yang bisa dibantu oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ini sangat luar biasa karena kita tidak melihat bahwa di provinsi itu tidak ada masyarakat kelas 1, kelas 2, ini kita sama. Ya, kita jalankan selama ini, mudah-mudahan ya program-program yang selama ini kita jalankan ini bisa membuat keringanan atau meringankan masyarakat yang menjadi beban selama ini. Jadi kalau sekolah tidak ada lagi kita tahan bahwa ijazahnya ditahan atau tidak dikasihkan kepada murid, itu tidak ada lagi. Yang kedua, tidak ada lagi mau ujian SPP-nya belum bayar. Sehingga mengganggu kualitas daripada produksi anak-anak terkait dengan dunia pendidikan ini. Mudah-mudahan nanti Provinsi Kepri ini dengan adanya pendidikan yang kita jalankan ini bisa meningkatkan kualitas dan kita bisa bersaing di kancah nasional. Tapi isunya soal bebas SPP tadi katanya hanya selama nanti kampanye ini mau pilkada. Makanya jangan sampai ini ditarik untuk politik gitu kan. Apakah abang nanti seandainya benar akhirnya terpilih menjadi wakil gubernur dan gubernur Pak Ansar, apakah ini betul-betul akan berkesinambungan, berkelanjutan yang itu? Karena di sini ada juga bapak-bapak yang anaknya SMK dan mereka senang karena enggak bayar SPP, ya kan Pak? Nah, apakah ini hanya selama ini pilkada atau itu akan berkelanjutan? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya kita punya misi untuk masyarakat ekonomi tumbuh Kepri sejahtera itu. Jadi yang utama kita itu adalah mensejahterakan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Mulai daripada pendidikan, kesehatan, dan nanti pertumbuhan ekonomi, bagaimana UMKM di Provinsi Kepulauan Riau ini bisa meningkat. Nah ini nanti mungkin kita akan bahas terkait dengan ekonomi. Yang sekarang ini adalah masalah pendidikan. Nah, pokoknya kita tetap akan meningkatkan kualitas dan akan menjaga dan berkelanjutan apa yang menjadi program yang baik kita lanjutkan. Berkelanjutan. Itu ya? Kami catat Bang. Ya, kita catat. Karena saya 20% itu sangat besar. Jadi di 4 triliun, 800 miliar itu untuk dunia pendidikan. Oke, ini masuk kita ke kesehatan yang 10%. Masalah kesehatan ini kan masalah pokok juga gitu kan. Dan kesenjangan, kalau kita lihat kesenjangan antara kota dengan daerah atau kepulauan itu kan sangat jauh. Oke, kita sudah banyak lah, mungkin berapa persen saya nggak tahu yang sudah tercover oleh BPJS dan program-program pemerintah lainnya. Cuma yang menjadi persoalan kemudian soal layanan dan fasilitas rumah sakit yang ada di daerah. Orang sudah bayar BPJS atau apapun program dari pemerintah itu, tetapi mereka kan beda, tidak mendapatkan fasilitas dan layanan yang bagus, sehingga mereka, teman-teman dari pulau, itu harus pergi ke RSUD di Tanjung Pinang atau RSUD di Batam gitu kan. Ini kan menurut saya ya tidak adil juga. Pemerintah harus hadir bagaimana meningkatkan pelayanan dan fasilitas rumah sakit itu, sehingga mereka tidak harus keluar dari daerahnya. Kalau orang yang sakit keras, mereka harus perjalanan misalnya dari Lingga ke Batam, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Kasihan mereka. Nah, seperti apa strategi Abang untuk masalah fasilitas, masalah layanan kesehatan itu, dan seperti apa Abang akan realisasikan? Ya, terkait dengan kesehatan kita ada anggaran sekitar 10% dari 4 triliun, berarti sekitar 400 miliar. Yang selama ini sudah berjalan, alhamdulillah, bahwa tadi saya sampaikan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di provinsi ini tidak ada kelas 1, tidak ada kelas 2. Semua kita layani dengan seksama. Jadi tidak ada tidak pilih-pilih kasih. Jadi terkait dengan kesehatan yang selama ini kita sudah berjalan ini, alhamdulillah saya di sana juga mengawasi. Kebetulan saya waktu kemarin di Banggar juga
dan menganggarkan terkait dengan anggaran tersebut, bahwa kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau yang ada selama ini adalah sangat luar biasa sekali. Jadi kalau memang masyarakatnya belum ada BPJS, Provinsi Kepulauan Riau menanggung Jamskesda. Jadi membayar Jamskesda, di mana masyarakat Kepri yang mempunyai KTP Provinsi Kepulauan Riau belum ada BPJS dan tidak dilayani BPJS bisa mengadukan ke Kesra atau Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, itu akan dibantu dengan Jamskesda. Jadi mau di Batam, mau di Tanjung Pinang, mau di Natuna, Anambas, bahwa kesehatan di masing-masing kabupaten kota adalah bagian daripada pemerintah provinsi yang ada terintegrasinya. Makanya kalau sudah ada di kabupaten kota, mereka ada rujukan ke Kota Batam terkait dengan pasien atau yang akan dirawat itu, pemerintah provinsi sudah menyiapkan ya Jamkesda. Yang keduanya, pemerintah provinsi sudah menyiapkan rumah singgah. Rumah singgah ada. Rumah singgah yang ada di Kota Batam bukan hanya untuk 6 kabupaten kota aja, tetapi masyarakat yang ada di pulau di sekitar Kota Batam, seperti ada Pulau Kasu, Pulau Pucong, Pulau Buru, Pulau Panjang, Pulau Lumba, semua dari kepulauan ini, pulau yang dekat dengan Kota Batam, dan masyarakat di 6 kabupaten kota juga yang akan atau dirujuk ke rumah sakit yang ada di Batam, kita jemput di mana mereka berangkat. Ya apalagi kalau yang di Lingga itu kita udah menyiapkan 2 ambulan gratis dari Lingga ke Kota Batam. Nah di Kota Batam. Ambulan apa itu Bang? Ambulan laut. Kapal. Oh. Ada 2. Iya. Ada 2 kita sudah berikan. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa memberikan ambulan-ambulan laut ke kabupaten 6 kabupaten. Ini sekarang baru di Lingga. 2 di Lingga. Di Lingga 2 ya. 2. Berarti itu transportasi. Kalau ada masyarakat yang sakit, dia bisa dipakai itu kapal ambulans itu. Jadi rumah singgah ini adalah fasilitasi yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk pasien-pasien yang dirawat inap atau dirujuk ke Kota Batam. Maksudnya kan gitu. Ini pasien masuk ke rumah sakit, dia opnam. Kan ada keluarga itu. Itu nanti bisa tinggal di rumah singgah. Rumah singgah. Mereka bisa di rumah singgah. Itu gratis. Gratis. Jadi kita tidak memikirkan transportasinya, tidak memikirkan untuk biaya hidup atau untuk makan apa semuanya, dan tidak memikirkan bahwa transportasi tersebut sampai ke tujuan, dalam hal ini ke rumah sakit ataupun ke rumah rujukan, itu semua ditanggung oleh pemerintah provinsi. Dan di sini juga kita sudah ada juga apabila di 7 kabupaten kota yang dirujuk pasiennya ke Jakarta, ya. Entah ke rumah sakit Darmais, entah ke rumah sakit di mana yang ada di Jakarta, kita sudah menyiapkan rumah singgah juga. 3 km dari rumah sakit Darmais. Ya, rumah sakit Darmais itu Jalan Gatot Subroto. Alhamdulillah ya, kalau ada yang sakit di sana sudah sehat juga, nggak mau pulang karena apa? Saking enaknya. Jadi di sana AC-nya sudah siap, tempatnya sudah siap semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya fasilitas-fasilitas ini yang diberikan kepada masyarakat ini bisa terjaga, dan kita bukan hanya untuk kampanye aja, tapi ini sebelumnya sudah menjadi program juga. Dan kita juga dari BPJS Kesehatan juga, dari nelayan di seluruh Provinsi Kepulauan Riau juga sekitar 36.000 kita sudah menjamin kesehatan, BPJS Kesehatan. Jadi tidak bimbang lagi. Berarti ini masyarakat di Kepri ini sudah tercover gitu ya? Iya, sudah tercover. Yang kedua, tahun ini insya Allah mudah-mudahan akan memberi fasilitas kepada 35.000 petani seluruh Provinsi Kepulauan Riau. BPJS Kesehatannya kita akan tanggung. Akan tanggung. Jadi beban daripada masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, baik itu petani, baik itu nelayan, baik itu driver online, ataupun ojek online, nanti pemerintah provinsi akan memberikan BPJS Kesehatan. Untuk yang driver online ini? Driver online tahun depan. Tahun depan, 2025? 2025. Tapi ada syaratnya, terpilih? Insya Allah. Kita berusaha, dan berjuang dan berusaha dan berdoa. Iya. Kalau yang itu tadi Bang, yang di Batam itu di mana itu? Rumah itu singgah? Jalan Kartini nomor 1. Sekupang ya? Sekupang. Harapan. Itu fasilitasnya sama yang fasilitasnya sama. Itu di situ ada 50 tempat tidur, sudah fasilitas AC, sudah fasilitas tempat seperti hotel bintang 4.
keren. Ya. Oke, kita masuk sekarang ini Bang, soal Kepri ini kan termasuk destinasi wisata. Nah, seperti apa program Abang untuk pariwisata di Kepri ini? Promosi apa yang akan dilakukan oleh Abang seandainya terpilih menjadi Wagub, biar ini kan ini untuk peningkatan ekonomi gitu. Nah, seperti apa Abang melihat pariwisata Kepri dan bagaimana akan dibuat selama Pak Ansar sama Abang menjabat nanti? Terkait dengan dengan wisata yang ada ke Kota Batam, Provinsi Kepri, kalau dulu 2019 kita sampai mencapai 2.700.000. Itu untuk di Provinsi Kepri kita nomor 3 setelah Bali, Jogja, baru Batam. Ya. Nah ini kita recovery ekonomi setelah COVID ini sekarang kita sekitar sangat luar biasa juga udah mulai ya terkait dengan pariwisata yang akan datang ke Provinsi Kepri. Ini harus ada sinergitas atau terintegrasi daripada provinsi dan kabupaten kota. Batam dan daerah-daerah yang lain yang akan menjadi ikon pariwisata kota provinsi ini kita akan padukan. Ya mudah-mudahan nanti di 2027 ya, karena kita 2025 kita baru, 2006 kita kita membuat anggaran, ya mudah-mudahan 2025, 2026, 2027 itu sudah bisa memberikan kontribusi untuk pariwisata di Provinsi Kepri ini sampai 3 juta lebih. Karena apa? Batam khususnya Batam dengan Lingga dengan Bintan ini kan sangat luar biasa menjadi ikon di Indonesia atau di mancanegara. Apalagi kita sudah ada penerbangan dari China, dari Korea, ataupun daerah-daerah yang ada di dalam negeri, yang sekarang ada ke Lombok, mungkin nanti ke Bali, dan nanti ada beberapa visa turis atau bebas visa kunjungan singkat atau BPKS. Kita kerjasama dengan Kementerian Menhukam supaya turis yang datang ke sini sekarang kan agak berat dengan adanya tiket pesawat atau tiket, kalau kita kan aturan tiket pesawat agak mahal, tetapi tiket dari Batam dari Singapura ini kan 700.000. Nah ini kita akan berkoordinasi dengan operator-operator ferry yang ada di Batam ini supaya bisa menurunkan harganya antara 100 karena sampai 150. Itu yang banyak dikeluhkan. Ya, ini sedang kita bahas. Ya mudah-mudahan berkelanjutan ini, karena apa? Batam dan Kepri ini lebih bagus daripada daerah lain. Kita bisa bandingkan dengan Phuket, kita bisa bandingkan dengan Pattaya, kita bisa bandingkan dengan Langkawi, ya kita bisa bandingkan misalkan dengan Lombok. Ya ini sumber daya atau sumber daripada pariwisata yang ada di Kota Batam dan Kepri ini sangat luar biasa. Apalagi kita lihat ke Anambas, kita lihat ke Natuna. Ini banyak tempat spot-spot pariwisata yang sangat luar biasa. Ini bukan kita dibuat, tetapi ini secara alami untuk bisa kita nikmati untuk para wisatawan yang ada di mancanegara ataupun yang ada di dalam negeri ini. Ya mudah-mudahan nanti dengan adanya tourism center yang ada di bawah Dinas Pariwisata, kita akan menambah anggaran biaya itu terkait dengan promosinya. Tidak mungkin mereka akan datang kalau kita tidak ada marketingnya, tidak ada promosinya. Tetapi kita harus siap juga bagaimana kegiatan-kegiatan event-event yang ada di Kepri ini. Apalagi Kepri ini adalah miniatur Indonesia. Semua culture, semua bahasa, semua budaya ada di sini semua. Entah minggu ini kita budaya misalkan dari Medan, ya. Entah minggu depannya lagi kita ada event dari budaya Jawa, budaya Lombok, atau budaya-budaya yang bisa meningkatkan kreativitas bahwa wisatawan yang akan datang ke Kepri ataupun ke Kota Batam ini bisa meningkat lagi. Itu mungkin dengan pariwisata. Kalau ada program konkret Abang yang akan dilakukan dalam hal soal mementaskan kemiskinan di Kepri? Apa itu, Bang? Yang pertama tadi kalau saya lihat mengentaskan kemiskinan itu dilihat daripada kalau sekarang kan investasi tinggi tapi pengangguran tinggi, angka kemiskinan juga tinggi. Ini adalah kita akan
kita akan tahu apa yang menjadi permasalahan. Jadi nanti saya dengan Pak Ansar Ahmad, karena kita adalah tujuh kabupaten kota. Kenapa di Kota Batam ini pertumbuhan ekonomi sangat tinggi? Karena apa? Di Kota Batam adanya APBD pemerintah kota sekitar 3,6 triliun. Adanya APBN dari BP kawasan 2,3 triliun. Ditambah lagi oleh provinsi, ditambah lagi dengan DAK yang sangat tinggi sekali, makanya pertumbuhannya akan tinggi. Kenapa di provinsi kita 5? Provinsi Kepri adalah terbaik nomor 1 se-Sumatera. Pertumbuhan ekonomi 5,2. Dari tahun 2023 sampai 2024 ini adalah 4,8 menjadi 5,20. Ini sangat luar biasa sekali capaian-capaian ini. Makanya untuk mengentaskan kemiskinan, kita akan lakukan bagaimana di SMK, SMA, pelatihan-pelatihan. Mereka akan kita arahkan. Ya seperti yang ada di Tanjung Balai Karimun, ada 4 perusahaan besar yang ada di sana. Apa sesuai kebutuhannya? Tenaga kerja yang ada di sana, entah nanti di offshore, entah nanti di galangan kapal, entah nanti di perhotelan, entah nanti dia di bidang perikanan, pertanian, dan peternakan. Itu kita akan gali. Makanya kita pemerintah provinsi, mudah-mudahan dengan visi misi ekonomi tumbuh Kepri sejahtera itu dari situ. Ya, karena jangan sampai tertumpu aja yang ada di Kota Batam aja. Tetapi dari 7 kabupaten kota yang menjadi acuan adalah Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang adalah BBK ini yang akan kita prioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, karena apa? Ya, dengan adanya lapangan pekerjaan dan terbukanya lapangan pekerjaan, investasi tinggi, lapangan pekerjaan tinggi, ditambah lagi dengan UMKM sangat tinggi juga. Nah, itu akan 2027 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau itu 7%. Target 7%. Untuk target 7%. 2027-2028 adalah 7%. Itu akumulasi dari 7 kabupaten kota. Ya, memang hasil survei ada 2 hal problem di Kepri lah, Batam dan Kepri itu. Pertama soal harga bahan pangan atau bahan pokok yang mahal. Kedua, tingginya tingkat pengangguran. Ini kan pekerjaan besar buat Abang, karena seperti bahan pokok. Seolah-olah pemerintah ini tak berdaya menghadapi para tengkulak lah. Nah, cuma masa pemerintah tidak mampu mengontrol harga pangan itu. Nah, mungkin Abang punya strategi nanti soal bagaimana kita menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Karena itulah yang suka dikeluhkan oleh masyarakat, terutama ibu-ibu gitu kan. Jadi itulah yang sering dikeluhkan, kita selalu diprotes, gaji nggak naik tapi barang-barang naik. Nah, kan model seperti itu, termasuk pengangguran. Apa langkah konkret Abang yang akan dilakukan untuk persoalan-persoalan ini? Oke, yang tadi disampaikan pengangguran, tadi saya sudah sampaikan kita membuka balai latihan kerja dan produktivitas daripada mereka yang ada kualitas daripada sekolah SMK. Kalau BLK ini Bang, mulai kapan? Mulai BLK ini kan baru selesai tahun 2023 dan baru mulai 2024, mudah-mudahan di 2025. Makanya kenapa Gerindra meminta kadernya supaya bisa masuk di dalam jajaran eksekutif. Jadi ada program-program pemerintah pusat yang harus dikawal dan menjadi unggulan daripada presiden kita terpilih, seperti makan siang gratis. Misalkan kabupaten kota SD SMP. Cuma SD SMP ya makan gratis itu? Enggak, ini kabupaten kota ini. Untuk SMA adalah di bawah provinsi, dinas. Jadi ada nanti kementerian ataupun di bawah dinas pendidikan ataupun ada dinas yang terkait untuk melaksanakan program tersebut. Ada dinas yang terkait melalui dinas pertanian, dinas perdagangan. Kita akan siapkan bagaimana daerah-daerah yang menjadi penghasil daripada ketahanan pangan. Ya, tadi sampaikan bahwa kenapa ya bahan pangan seperti beras yang lain-lainnya kena tinggi. Nah, ini kita akan kawal, kita akan kontrol. Kalau memang itu sudah satu komando, simetris ya, satu arus atau satu aliran,
apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu yang akan menjadi pedoman. Jadi saya meminta antara harga Natuna, Anambas, Karimun, Batam, Lingga ataupun Tanjung Balai Karimun itu menjadi satu harga. Tidak ada lagi harganya kok masalah transportasi, masalah logistik, masalah apa. Jadi kita meminta ini adalah satu kesatuan bahwa Provinsi Kepri, Ketahanan Pangan dengan melalui dinas perdagangan ataupun dinas yang terkait, kita sama-sama mengawal dan mengontrol. Apalagi ini adalah Pos Metro adalah bagian daripada pengawalan dan monitoring bagaimana jalannya pemerintah yang sehat, good governance, dan pemerintah yang baik di dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Oke Bang, kita masuklah soal lingkungan hidup. Apa yang Abang akan lakukan bagaimana menjaga soal lingkungan hidup di Batam ini? Kalau nggak salah saya ya ini tapi masih simpang siur ya saya dengar sudah ada lampu hijau untuk pengurukan pasir kalau nggak salah, pasir laut ya. Itu kan pasti akan merusak lingkungan. Nah, sebagai wakil gubernur itu kan harus bagaimana menjaga lingkungan, apalagi ini kita laut nih, lingkungan hayati, biar tidak terganggu lah atau tercemar. Seperti apa, Bang? Ini kan pasir, ini kan baru wacana. Oh, wacana ya. Wacana. Jadi belum Jadi ada. kalau memang ada pasir, itu adalah bagaimana alur yang tidak mengganggu keluar masuk kapal, transportasi kapal. Makanya larinya ke sana, bukan yang akan berjalan adalah sedimentasi. Sedimentasi itu adalah pendalaman alur yang dilalui oleh kapal-kapal yang akan dilalui oleh kapal luar, kapal dalam. Jangan sampai nanti lama-kelamaan antara 5 tahun, 10 tahun, sampai 20 tahun tersebut, kalau kita tidak di-maintain terkait dengan alurnya, nanti mau jalan seperti apa. Tetapi yang selama ini itu adalah kebijakan pemerintah pusat, provinsi mengawal, Izinnya dari mana? Izinnya pemerintah pusat itu, sedimentasi itu. Titik-titik untuk pengurukan itu yang katanya sedimentasi itu dari mana? Titik-titiknya? Titik di pemerintah pusat, karena itu adalah juga dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah daerah hanya mengawasi itu. Nah, nanti merekomendasikan apakah ini sesuai dengan aturan, karena kita harus disesuaikan dengan tata ruang. Ya, karena risiko kan yang akan menghadapi daerah. Masalah. Bukan pusat. Ya. Nah, makanya apakah kita rela daerah kita rusak atau diambil pasirnya, dilempar keluar sehingga negara lain semakin ke kita semakin sempit gitu. Ya selama ini kita untuk pasir masih dalam wacana ya. Kalau pengerukan memang belum ada. Belum ada karena kemarin dalam PPFTJ, bukan PPFTJ, RJWP3K juga dengan adanya moratorium ataupun dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law itu kan nggak jalan. Nah, yang akan berjalan adalah sedimentasi yang menjadi alur daripada transportasi laut itu. Ya kita sebagai masyarakat kan harus ikut juga lah, peduli pada lingkungan kita gitu kan. Seandainya ada yang nggak beres kan kita harus adukan ke Abang juga. Nah Bang, soal apa yang akan Abang lakukan pemberdayaan soal UMKM di Kepri ini? Karena kan bagaimanapun UMKM ini kan harus naik kelas dari yang tingkatannya hanya rumah tangga, kalau bisa besar. Ini kan salah satu fondasi ekonomi kita juga kan, dia yang waktu COVID itu kan ekonomi di Batam itu segera pulih, itu kan ikut andil dari para UMKM ini. Apa yang Abang akan lakukan lah untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kepri ini? UMKM di Kepri ini makanya akan naik kelas ya. Kita jangan sampai nanti kita tidak ada ikut ambil alih di dalam UMKM di Provinsi Kepri. Maka dari sini kita UMKM itu bukan hanya kita yang ada di Provinsi Kepulauan Riau aja. Dia ada sekitar 9.630 lebih lah ya UMKM di Provinsi Kepulauan Riau ini, dengan adanya sekarang kegiatan bazar-bazar di semua UMKM di
Kota Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, yang ada di Lingga, di Natuna atau Anambas yang sudah berjalan ini sangat luar biasa sekali. Makanya untuk mempermudah, untuk menambah modal tersebut, pemerintah provinsi memberikan keringanan pinjaman ya sebesar 40 juta yang selama ini sudah berjalan, dan nanti pinjaman lunak tersebut tidak dibebankan bunga. Bunganya nanti dibebankan kepada pemerintah provinsi. Jadi hanya pinjaman lunak, biaya pokoknya aja yang dibayarkan. Jadi tidak serta dengan ini untuk meningkatkan bagaimana perekonomian UMKM ini bisa tumbuh lagi. Ya karena selama ini juga pemerintah provinsi sudah menyiapkan packaging. Jangan sampai kita homemade kita atau home production ini kita akan import atau kita akan ekspor ke Johor, ke Singapura, ke Turki, terus ke Dubai. 3 bulan kemudian datang lagi. Karena apa? Dengan jamur. Ada jamur di dalam spora di dalam makanan tersebut. Makanya sekarang pemerintah provinsi melalui dinas UMKM-nya itu sudah ada mesin untuk packaging, membantu kepada UMKM tersebut supaya bisa ekspor 1 tahun, kan daya tahan daripada makanan tersebut sudah terpackaging. Itu modelnya seperti apa? Disewakan atau yang packaging ini? Yang packaging ini kita sudah siapkan di daerah Batam Center juga di sini. Nanti ada dinas UMKM yang akan mengawal. Apakah nanti kita ada bisa mobile juga, ada bisa datang ke daerah dinas UMKM yang sudah ditunjuk menjadi mitra di dalam packaging tersebut. Itu sudah berjalan selama ini. Ya mudah-mudahan UMKM kita bisa naik kelas, bukan hanya produk hanya untuk Kota Batam ataupun Provinsi Kepri, tapi kedepannya bisa udah go internasional. Ya, berarti ada support. Karena gini Bang, kami jujur saja, kami ingin UMKM di Batam ini tumbuh besar, sehingga tercipta pengusaha-pengusaha yang meskipun dari bawah, tapi harus menciptakan lapangan kerja. Kan tujuannya bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja buat masyarakat di Kepri ini gitu. Nah nanti saatnya Abang jadi wakil gubernur, ya kita bisa berkolaborasi lah, bermitra untuk kami biar bisa membawa lah kawan-kawan UMKM itu untuk naik kelas gitu kan. Ya paling tidak pelatihan-pelatihan itu kan butuh juga ini perhatian dari pemerintah provinsi gitu. Terakhir lah, saya tahu Abang sangat sibuk, mungkin pertanyaan terakhir saya. Menurut Abang, apa tantangan terbesar di Kepri dan apa solusi yang akan Abang lakukan? Ya, yang pertama tadi terkait dengan UMKM. UMKM yang sangat luar biasa, jangan sampai nanti pemerintah provinsi juga tidak mencari solusi. Jangan sampai produk banyak atau demand banyak tapi supply-nya tak ada. Jadi harus seimbang nanti di supply and demand-nya. Jadi bagaimana? Ya dengan adanya pelatihan tersebut, kita bisa mendistribusikan melalui dunia maya. Nah ini yang kita akan support, makanya di pemerintah provinsi sudah menyiapkan pelatihan-pelatihan yang berbasis digital marketing dan berbasis bagaimana home industry ini bisa diminati menjadi entrepreneur yang menjadi entrepreneur yang baru yang bisa menjadikan bahwa ekonomi di Provinsi Kepri ini akan tumbuh. Nah itu sedang berjalan, entah nanti di kulinernya, entah nanti di productionnya, pastry, koktil atau mocktail. Yang ketiganya adalah bagaimana kita daripada hasil tersebut atau produksi daripada tersebut, production resultnya itu kita bisa ekspor ke luar daripada Provinsi Kepulauan Riau atau Indonesia menjadi naik kelas. Nah itu insya Allah mudah-mudahan kami bersama dinas yang terkait dalam hal ini Desperindak, UMKM untuk bisa berjalan bersama-sama mengawal bagaimana produksi daripada UMKM tersebut ataupun terkait dengan industri itu bisa sejalan dan bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tantangan terberat adalah bagaimana kita bisa pemerintah provinsi bisa eksis dan bisa diterima oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, kita bersama-sama maju. Karena kita dengan punya moto ekonomi tumbuh, Provinsi Kepri sejahtera, kalau sejalan, insya Allah itu akan tercapai. Kalau tidak sejalan, tidak mungkin itu akan tercapai. Makanya dengan ada sinergitas antara gubernur, wali kota, dan bupati ini adalah satu kesatuan
bagaimana Provinsi Kepri ini bisa maju lebih ke depan lagi. Itu mungkin. Ada yang tanya? Oke. Oke. Oke, terima kasih. Luar biasa. Calon wakil gubernur kita, Bang Nyang Haris Pratatamura, yang sudah memberikan perspektifnya, visi misinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.